Selamat pagi, siang, sore, malam. Nama saya Mujiro Fazdan Beliano dengan NRP 50532510041. Jadi di sini saya akan menemukan soal satu, praktikum modul 2 dan soal code force yang diberikan Mas Mitra. Jadi di sini saya akan menemukan terlebih dahulu dari soal yang pertama, praktikum modul 2, yang dimana kita diminta di soal itu untuk menghitung bilangan prima yang ada di dompet untuk membayar harga motor. Jadi di baris pertama itu merupakan jumlah ada dua N dan H. Yang pertama itu jumlah angka yang ada di dompet dan harga dari motornya. Baris kedua itu jumlah bilangan prima yang ada di dompet, eh, yang dimana itu merupakan jumlah dari angka-angka yang N, sebanyak N. Lalu untuk format keluarannya, jika angka primanya cukup, maka akan menampilkan angka cocok. Jika angka primanya tidak cukup, maka akan menampilkan angkanya kurang. Dan jika tidak ada angka prima sama sekali, maka akan menampilkan angkanya nggak cocok. Oke, dan juga di sini eh, ada sebuah peraturan yaitu eh, untuk menampilkan bilangan prima yang muncul terlebih dahulu. Jadi di sini itu semisal ada angka prima 2, 2 itu kan kurang dari 7, maka dia akan mencari angka prima selanjutnya 71, maka akan menampilkan 2 dan 71 seperti itu. Jadi saya akan menjelaskan code saya. Yang pertama saya membuat sebuah function bertipe data integer dengan parameter bertipe data long long, variabel namanya x, eh, eh, lalu di dalamnya ada saya membuat if yang dimana x-nya itu kurang dari 2 maka akan mengembalikan 0 atau false. Dan selanjutnya saya membuat sebuah looping bertipe data long juga, i sama dengan 2, jadi mulai dari 2. Lalu untuk kondisinya i dikali i kurang dari sama dengan x, i plus plus. Lalu di dalamnya itu ada if x modulo i sama dengan 0, maka akan mengembalikan 0 atau false. Dan jika sudah melalui serangkaian if dan looping tadi, maka mengembalikan angka 1. Berarti itu bilangan prima. Seperti itu. Jadi semisal x-nya itu 3, 3 itu kan lebih dari 2, maka dia langsung lanjut ke looping di kondisinya gagal untuk if-nya. Yang dimana i-nya itu kan mulai dari 2 terlebih dahulu. 2 dikali 2 kurang dari sama dengan x. 4 kurang dari sama dengan x. Itu kan salah. Jadi dia langsung mengembalikan return 1 atau true. Jadi tidak masuk ke kondisi loopingnya. Semisal angka x-nya itu 4. Jadi 2 dikali 2 itu kan 4. 4 itu kan sama dengan x juga kan. X-nya 4. Jadi x-nya di modulo 2 itu kan sama dengan 0. Maka mengembalikan nilai false. Jadi itu bukan bilangan prima. Oh, misal x-nya itu 5. 2 dikali 2 4. 4 itu kan kurang dari x. X-nya itu kan 5. Maka dia itu bakal masuk ke kondisi 5 di modulo 2 itu sama dengan 1 kan berarti. Maka tidak masuk ke if-nya, dia lanjutkan lagi loopingnya terlebih dahulu. I-nya kan berarti i plus plus ditambahkan dengan 1, berarti i-nya 3. 3 dikali 3 berarti 9. 9 itu kurang dari 5 kan salah. Maka kan langsung tidak masuk ke if tapi langsung mengembalikan nilai 1 atau true bahwa itu bilangan prima seperti itu. Oke, lanjut ke function main-nya. Di sini saya membuat
sebuah variabel berdata integer nama n, lalu membuat eh, variabel lagi berdata long long h, dan membuat sebuah array a itu yang isinya itu 55 dan prime itu 55 juga. Lalu saya juga membuat sebuah variabel berdata integer prime count sama dengan 0. Jadi selanjutnya saya membuat scanf untuk menerima inputan dari user, di mana untuk menerima inputan n dan h-nya. N itu jumlah dari angka yang ada di dompet tersebut, dan h-nya itu harga dari motornya. Lalu saya membuat looping tipe data integer sama dengan 0, yaitu i kurang dari n. Di untuk mendapatkan semua inputan sesuai n-nya tadi, saya di dalamnya itu ada scanf untuk menerima inputan dan dimasukkan ke variabel a sesuai dengan urutan i-nya, mulai dari 0 sampai n. Lalu yang kedua saya membuat looping lagi, ketik data integer i lagi sama dengan 0 itu kurang dari n, i plus plus. Jadi di sini loopingnya itu untuk mengecek eh, berapa banyak eh, bilangan prima yang ada di dompetnya. Yang pertama di dalamnya itu ada if is prime, eh, parameternya itu a, eh, sesuai urutan i-nya. Semisal dimasukkan 2, 3, 4, 5, jadi saya urutannya dari indeks 0 dulu. Maka kalau dicek jika true yang dihasilkan, maka akan masuk ke variabel prime dengan prime count-nya itu plus plus. Jadi mulai dari 0 terlebih dahulu, indeks ke 0. Kenapa bisa plus plus? Karena akan lanjut ke indeks 1, 2, 3 ketika ada bilangan prima yang true, dan sesuai dengan dimasukkan itu a eh, dengan indeks berapa, seperti itu, indeks i. Misal false maka tidak akan masuk ke kondisi if-nya. Terus selanjutnya saya membuat lagi data eh, long long variabel total sama dengan 0 dan variabel indeks seperti data integer sama dengan 0. Saya membuat sebuah looping lagi bernama while. eh, jadi di sana itu ada kondisi indeks IDX atau bisa disebut indeks lah, itu kurang dari prime count. Jadi indeksnya kan 0. Misal prime count-nya eh, ada 2, maka dan totalnya itu kan 0 kurang dari hanya tadi misal 7, maka kan masuk ke kondisinya total tambahkan, jadi tambah sama dengan prime sesuai sesuai dengan indeksnya, indeks ke 0 terlebih dahulu. Jadi dari indeks yang paling pertama. Habis itu IDX plus plus atau indeks. Nah, habis itu akan mengulang terus sampai salah satu kondisinya tidak terpenuhi, dari indeks atau totalnya, atau malah dua-duanya tidak terpenuhi. Habis itu kan udah masuk ke total semua. Habis itu saya membuat sebuah if else. Yang pertama, eh, untuk yang kondisi pertama itu prime sama dengan eh, 0, maka akan ngeprint wah angkanya nggak cocok. Untuk kondisi yang kedua, jika totalnya itu lebih dari sama dengan H, itu sudah memenuhi dari harga motornya, total dari ini tadi, total angkanya tadi, maka kan menampilkan wah angkanya cocok nih, angkanya adalah, habis itu ada sebuah looping untuk menampilkan angkanya itu. Jadi integer i sama dengan 0, i kurang dari indeks yang ini tadi, yang berapa totalnya tadi. Salah satunya kan tidak terpenuhi, jadi indeksnya itu berapa, i plus plus.
lalu akan menampilkan eh, angkanya tadi di printf sesuai prime sesuai dengan indeksnya i. Jadi mulai dari yang pertama terlebih dahulu sesuai aturan soalnya, dan di dalamnya itu saya membuat sebuah kondisi if i kurang dari indeks min 1. Misalnya indeksnya 2, berarti indeksnya kan 1, indeksnya 2 dikurang 1 kan 1, berarti ini misal 0, 0 itu kan 1, berarti ini cuma sekedar buat ada apa namanya spasinya biar tidak eh, angkanya itu nempel gitu. Oke, untuk kondisi yang terakhir, jika kondisinya dua-duanya tidak terpenuhi, maka akan menampilkan printf, waduh angkanya kurang nih, minta bedul dulu deh. Seperti itu. Ini jadi keseluruhan dari eh, kode saya untuk soal satu praktikum modul 2. Kita lanjut ke eh, soal code force yang diberikan Mas Putra. Jadi yang diminta di soal ini, kita diminta untuk di menghitung jumlah dari kalori. Jadi semisal di sini itu ada sebuah inputan n, eh, bukan n, angka A1, A2, A3, A4 seperti yang soal. Maka semisal A1, maka akan dia itu dari satu dulu, satu itu untuk dua, jadi satu ditambah dua, tiga, untuk yang tiga, tiga ditambah tiga, enam, enam dua lagi, eh, enam ditambah dua, delapan, delapan ditambah satu itu satu, habis itu tambah empat, hasilnya itu 13. Jadi memang itu jumlah kalorinya sesuai dengan ini. Untuk yang ke bawahnya itu ke satu, satu ini kan berarti dari yang satu ini ke satu, ke satu tambah satu lagi dua. Untuk yang A2 nya kan 5, jadi 2 ditambah 5 itu kan 7, 7 ditambah 5 lagi itu 12 ditambah satu, A1 berarti 1, 13 gitu. Jadi yang belakangnya nggak eh, ditampilkan karena yang diminta sebenarnya itu 11, 22, 1. Kita lanjut ke kode saya. Jadi di sini di function main saya membuat variabel A1, A2, A3, A4 dan total sama dengan 0 sebagai data integer. Lalu saya membuat sebuah array dengan data char itu 100.005 untuk biar amannya kan ada 0 apa ya, 0.0 yang slash 0 itu yang di belakang karakter. Jadi langsung saja ini saya membuat scanf untuk menerima inputan A1, A2, A3, A4, dan untuk yang inputan kedua saya untuk membuat inputan karakternya. Jadi semisal itu karakternya itu apa, misal kayak tadi 11, 22, 1 tuh masukkan ke dalam ke data S. Lalu saya membuat sebuah looping pada data integer i sama dengan 0, kondisinya i kurang dari strlen s ke, jadi dari karakter s untuk menghitung berapa banyak total eh, karakter yang ada di array s, array variabel s ini. Lalu i plus plus, jadi pertama ada kondisi if else yang bernama if, nanti kondisinya itu s dengan indeks i atau dimulai dari yang pertama indeksnya itu 0, jika sama dengan 1 maka akan masuk ke kondisinya total tambah sama dengan, jadi total ini ditambahkan dengan A1 seperti itu. Untuk yang kondisi kedua sama, tapi bedanya ini yang kedua dia menggunakan A2, yang ketiga juga A3.
yang keempat juga A4. Jadi dia itu ngecek sesuai dengan ini tadi STR, panjang karakternya berapa. Jadi akan looping terus terusan karena dan juga menambahkan dari kayak tadi A1 satu satu dua dua satu. Satunya kan tadi satu, dia masukkannya ke if ini. Terus eh, dia mengulang lagi loopingnya, masuk lagi ke A1 ditambahkan, totalnya ditambahkan berarti jadi dua. Habis itu dia ini yang ketiga kan karakternya kan dua, maka akan masuk ke kondisi yang kedua, yang ini gagal, maka langsung lanjut di sini, tambahkan dengan A2-nya kan 5, di hasilnya 7, diulang lagi, eh, eh, di karakternya itu dua lagi, tambahkan 5 lagi, hasilnya 12, tambahkan, habis itu balik lagi ke satu, jadi 13, seperti itu. Langsung selanjutnya di print F total dari ini tadi kalorinya. Udah gitu aja sih. Oh ya, saya akan berikan contohnya juga. Sebentar. Mulai dari yang demo pertama dulu tadi saya lupa. Contohnya. Di misal ini aja. Kita coba satu-satu. Wah, wah, angkanya cocok nih. Angkanya sama dengan 19. Sesuai dengan contoh keluaran ini. Wah, tambah lagi. Kita coba satu-satu. Wah, angkanya nggak cocok nih. Karena nggak ada bilangan prima. Eh, karena tidak ada angka yang cocok untuk membayar eh, angka 9 ini. Sesuai dengan keluarannya. Habis itu kita coba lagi. Wah, angkanya susah nih. Angkanya 2 dan 71. Sesuai dengan yang ini. Oke, untuk yang soal code force. eh, Nah, kita masukkan ini. Nah, sesuai ya dengan outputnya 13. Kita lagi. 13 juga. Jadi sama seperti itu. Dan saya juga akan menampilkan status dari eh, eh, status submit saya untuk soal yang code force ini sudah accept. Jadi udah benar untuk kode saya yang eh, modul soal code force ini. Kalau yang untuk modul ini kan tidak diminta oleh Mas Fitra, jadi tidak saya kirim begitu. Saya cuma demokan saja. Oke, jadi itu aja keseluruhan dari demo saya kali ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.